Shalom warga kerajaan. Ayat pokok kita adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi dalam ayat kelima berbicara kita ini adalah batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun tempat kediaman Tuhan. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Semua kembali pada Kristus. Bukan kembali ke laptop, kembali pada Kristus. Nah, karena dengan perkataan tentang tempat kediaman Tuhan, kita belajar dari mana? Mazmur 84. Mazmur 84 itu Bani Korah berkata kerinduan tentang kediaman Tuhan. Demikian juga setiap pribadi, setiap keluarga. Apakah orang lihat Yesus ada di dalam keluarga kita? Apakah dia kepala keluarga kita? Demikian juga sebuah jemaat. Karena itu saudaraku, di dalam Mazmur 84 ini ada dua macam berkat yang saya akan bagi di dalam pemberitaan minggu ini dan minggu depan. Yang pertama adalah berkat Asher. Asher itu berbahagia, happy, berbahagia. Di dalam ayat keempat dikatakan yang pertama, berbahagialah orang-orang. Perhatikan bukan satu pribadi. Ternyata urapannya korporat, saudara. Orang-orang ya. For those who dwell in your house. Kalau keluarga kita rukun, harmonis. Orang melihat, wah ini sorga di bumi. Sebab saya melihat makin keluarga itu makin kaya, berpengaruh, makin banyak ributnya saudara ya. Ya ada orang tanya, kamu kok tidak ya, kok bisa rukun? Ya padahal yang tanya ini orang ya pengusaha kaya saudara. Saya bilang pertama tidak ada yang diperebutkan. Tapi yang kedua karena Kristus terutama ini ada di tengah-tengah kita. Dan apa tanda orang yang bagaimana to achieve kebahagiaan di rumah Tuhan? Terus-menerus memuji-muji Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada Anda bagaimana ketika saya akan dimasukkan ICU karena terkena COVID. Maka hati saya mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saya naikkan sebuah lagu biasa. You raise me up. Dan apa yang terjadi? Saturasi oksigen saya naik saudara. Sehingga saya tidak perlu masuk ke sana ya. Dan saya katakan ICU itu adalah ICU. Kalau saya dipanggil Tuhan, ICU. Yang kedua, berkat Asher ini orang kalau mau berbahagia ayat selanjutnya. Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Banyak orang mengira kekuatannya berapa. Ini 3 capres ini kekuatannya berapa. Kekuatannya itu apa saudaraku? Keuangannya. Tetapi saya mau beritahu kalau orang kekuatannya cuma keuangan. Aduh saudara, engkau akan timbul dan tenggelam. Tetapi kalau kekuatan dalam Tuhan, itulah kita warga negara yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau beritahu, Tuhan berkata bukan cuma bangsa-bangsa akan digoncangkan, tetapi juga saudara langit juga. Karena itu pastikan kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sudah ada 2 nih, ada satu lagi. Ayat terakhir. Ya Tuhan semesta alam berbagai manusia yang percaya kepadamu. Di sini dipakai perkataan trust. Bahasa aslinya batah. Batah itu trust, fully percaya karena punya pengalaman dengan Tuhan. Percaya tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bukan cuma yaitu belief. Kalau belief itu bahasa asli aman ya. Pisio perjanjian baru. Tapi sini batah. Pastikan kalau saudara punya batah kepada Tuhan, engkau akan berbahagia. Dan melalui 2024 ini, the joy of the Lord is our strength. God bless you warga kerajaan. Rejoice in the Lord. And again I say, rejoice. Berbahagia pagi hari ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa hati dan hidup kita persembahkan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Engkau kudus. Engkau ada di tempat ini Tuhan.
kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, agungkan Raja kemuliaan. Hadir di sini, sebab Dia Yehova Rafa, Dia Yehova Shalom, Dia Yehova Jireh, Dia Adonai, Dia Masih. Engkau El Shaddai, haleluya. Gila masa kasih, Kau besar, Kau dahsyat Tuhan, Kau perkasa. Kau rasa kasih, Kau Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Engkau Allah beserta dengan kami. Kerajaan-Mu dinyatakan. Kami umat pemenang, kami imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Nya yang besar dan dahsyat. Haleluya. Yes. Ya Akasyakasi. Orang Asyakomusi Osakasi. Yes. Kami nikmati kehadiran-Mu.
muliakan pagi hari ini atas hidup kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi, karena kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari beri salam kanan kiri. Kamu umat pilihan Tuhan. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja kebenaran. Untuk selamanya Dia berkuasa, naikkan lagi kita. Kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Selama-lamanya pengharapan bergelora dalam kita. Ketahui ya, nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja kebenaran. Untuk selamanya Dia berkuasa, mari berikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Ketahui ya, nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, nama yang besar siapa? Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja kebenaran. Untuk selamanya Dia berkuasa, mari berikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Ketahui ya, nama-Mu Yesus Tuhan. Ketahui ya, nama-Mu Yesus Tuhan. Ketahui ya, nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam. Yes. Mari kita gereja Tuhan terus bangkit, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar.
semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemeluk semua siap. Bukan nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran. Katakan sampai setiap tubuh berkali semua lidah Yesus, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Dilakukan bagi Tuhan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap tubuh berkali semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Harapan
Mari jemaat saja yang katakan mengiringi. Dan kami tahu bahwa kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, Engkau sedang membawa kami untuk menyatakan isi hati-Mu terjadi di bumi. Untuk lewat kehidupan kami yang ada di dalam gereja GBRO ini, nama-Mu harus dimuliakan. Karena itu kami mau bangun hidup kami, untuk kami terbangun dengan sebuah pola ilahi, yaitu lewat setiap firman-Mu. Nyatakan apa menjadi kehendak-Mu, nyatakan apa menjadi isi hati-Mu bagi jemaat gereja GBRO Sumbawa ini Tuhan. Dan kami tahu dan aku tahu Tuhan bahwa persiapanku tidak akan pernah menjadi ada artinya tanpa sebuah pengurapan yang daripada-Mu. Dan pada hari ini siapapun yang melayani Tuhan, tidak ada yang dimuliakan selain nama-Mu sendiri yang harus dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami, buka pikiran kami untuk kami menangkap apa menjadi suara Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Dan kami mematahkan setiap pikiran yang mengembara, kami patahkan suara-suara yang lain. Hanya suara Tuhan yang kami terima lewat setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, shalom semua. Gimana kabarnya? Baik-baik semua? Ya, di dalam Kristus kita menjadi luar biasa. Oke, tema di dalam bulan ini kan generasi pilihan. Yang diambil di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9. Mungkin saya bacakan dulu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Di sini adalah sebuah perkataan imamat rajani, imam dan raja. Apa yang dimaksud dengan sebuah imam dan raja? Kebanyakan orang hanya berbicara imam dan raja adalah yang satu di dalam dunia pelayanan, yang satu di dalam dunia marketplace. Tapi kalau yang saya dapatkan bahwa tentang imam adalah di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, imam adalah membawa sebuah permasalahan umat untuk disampaikan kepada Tuhan. Lewat imam ini masuk di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus dengan membawa korban-korban itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud imam adalah membawa apa yang menjadi permasalahan umat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, di dalam penebusan Kristus, kita dilayakkan untuk masuk belakang tabir menjadi imam. Ada ayat yang berkata gini, oleh darah Kristus kita boleh keberanian untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Siapa umat itu? Kalau kita dalam setiap keluarga, mungkin teman kita adalah umat Tuhan. Mungkin adalah suami, istri dan sebagainya umat Tuhan. Sebuah permasalahan untuk kita membawa apa menjadi permasalahan daripada orang-orang sekitar kita kepada Tuhan. Nah, lewat ini semua, maka raja juga adalah membawa suara Tuhan kepada umat Tuhan. Belum. Raja ialah membawa suara Tuhan kepada umat Tuhan. Dan ini berkaitan dengan domain yang menjadi kehendak Tuhan. Maksudnya gini, waktu kita membawa permasalahan anak-anak kita, suami, istri dan jemaat yang ada di tempat ini kepada Tuhan. Maka di sana di dalam kita masuk ke belakang tabir, ruang maha kudus. Yaitu kita bisa mendapatkan apa menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi sebuah suara Tuhan untuk kita sampaikan kepada anak Tuhan, kepada umat Tuhan. Nah, suara Tuhan ini
yang pada akhirnya mengarahkan kita domain mana yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Ada domain-domain bisnis, ada domain pelayanan, ada domain-domain yang tempat lain. Nah, ini adalah menjadi imam dan raja, sehingga permasalahan umat kita dapat suara Tuhan dan kita memiliki otoritas dari suara Tuhan itu, maka suara Tuhan ini akan memposisikan setiap orang yang menerima suara itu masuk di dalam domain-domain yang telah Tuhan tetapkan menjadi kehendak Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sendiri sudah enggak kita membawa permasalahan keluarga kita, jemaat kita, orang-orang sekitar kita kepada Tuhan, terus kita tangkap suara Tuhan itu, kita nyatakan suara Tuhan itu, sehingga lewat suara Tuhan ini kita tahu domain-domain yang Tuhan tetapkan bagi orang-orang sekitar kita. Oke, lanjut. Dengan kita menjadi imam dan raja, maka kita bisa membawakan menjadi saksi bagi keharuman bagi nama Tuhan itu. Pertanyaan kan gini. Nah, untuk itu kita perlu bersepakatan dengan suara Tuhan itu. Maukah kita sendiri menjadi imam dan raja? Maukah kita sendiri kita membawa permasalahan daripada setiap orang-orang sekitar kita kepada Tuhan untuk kita tangkap suara Tuhan? Kalau kita saja jarang doa, kalau kita jarang baca firman, bagaimana kita bisa mengerti pola ilahi di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi saksi bagi nama Tuhan itu? Lanjut. Di dalam setiap musim dan waktu Tuhan tuh punya generasi pilihan. Tuhan tidak akan pernah berbicara dengan sembarang orang. Tuhan tidak akan pernah menyatakan isi hatinya bagi sembarang orang. Tapi hanya bagi generasi pilihannya. Generasi yang telah Tuhan tetapkan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Generasi yang punya nilai yang berbeda. Generasi yang punya kualitas yang berbeda. Generasi yang memiliki hati yang berbeda. Itu Tuhan sedang menyatakan. Saudara boleh lihat di dalam setiap musim dan waktu Tuhan, di dalam perjanjian-perjanjian lama, akan Tuhan munculkan orang-orang di dalam setiap musim dan waktu Tuhan, pribadi-pribadi yang menjadi generasi pilihannya untuk menyatakan kehendak Tuhan. Dan tujuannya apa? Tuhan memilih generasi pilihannya itu. Tuhan sedang menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kehendak Tuhan terjadi di bumi. Kita menerima Kristus bukan hanya kita masuk surga, tetapi bagaimana kita menyatakan surga di bumi ini. Nah, kalau kita cuma terima Kristus, oh ya saya mati masuk surga. Tapi kita keadaan di bumi ini seperti neraka. Apakah kita mau seperti itu? Jujur kita tidak akan pernah mau untuk terjadi neraka di bumi. Yang kita mau adalah, kehendak Tuhan adalah bagaimana apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Bagaimana surga itu terjadi di bumi. Kan seperti itu. Karena itu untuk kita bisa menjadikan surga di bumi, maka apa yang menjadi isi hati kehendak Tuhan harus nyata di bumi. Tapi lewat mana? Generasi pilihannya. Coba dibuka Roma 11 ayat 5. Saya bacakan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ini berbicara tentang apa? Elia berkeluh kesah. Elia bilang cuma saya seorang nabi. Itu dalam keadaan maksudnya gini, keadaan genting, keadaan galau, keadaan kacau dan semuanya. Tuhan punya namanya sisa pilihan kasih karunia. Ini bahasa aslinya bukan hanya sebuah sisa pilihan kasih karunia gini, kayak afkiran bukan. Tapi Tuhan sedang memisahkan orang-orang yang menjadi generasi pilihannya untuk menyatakan kehendak Tuhan terjadi di bumi. Makanya yang saya bersyukur adalah kalau saudara ada di tempat ini, kitalah generasi dari pilihan Tuhan sebagai pilihan kasih karunia itu. Dan kalau kita tahu, setiap firman yang Tuhan nyatakan, yang keluar dari mulut Tuhan, ini untuk menyatakan apa menjadi rancangan-rancangan Tuhan di bumi. Kita tidak akan pernah bisa menggenapi rancangan-rancangan Tuhan. Kita tidak pernah bisa menerima rancangan-rancangan Tuhan kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan. Makanya saya dorong, ayo mulai baca firman, gali lebih dalam firman itu. Kalau nggak ngerti, mulai siarkan di kakak. Karena kita tidak akan pernah bisa bertumbuh sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menerima pemahaman yang benar kalau kita tidak bertumbuh di dalam kakak? Mari, karena itu saya dorong, mari sama-sama di kakak. Karena di kakak kita akan menerima pertumbuhan yang sehat. Dan setiap firman dan rancangan Tuhan kalau kita tahu tidak untuk sembarang orang, tidak untuk semua orang.
Tapi setiap firman yang dinyatakan itu hanya bagi generasi pilihannya. Kalau kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini, firman ini dinyatakan pada waktu Israel ada di mana? Siapa yang bisa jawab? Ini adalah pada waktu bangsa Israel ada di Babel. Ada di dalam pembuangan di Babel. Nah, waktu pembuangan di Babel, Tuhan sedang menyatakan waktu-waktu itu, maka keluarlah firman Tuhan bilang ini, sekalipun kamu ada di Babel, sekalipun keadaan kondisimu lagi tidak enak, sekalipun kakimu lagi sakit atau bagaimana, ya kan? Ini Tuhan sedang berkata, aku tetap punya rancangan-rancangan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang penuh damai sejahtera. Nah, jadi firman ini hanya dinyatakan bagi orang-orang pilihannya, tidak untuk sembarang orang. Saya minta maaf, ini kebenaran. Tuhan tidak memberikan firman itu untuk orang sembarangan, tapi bagi generasi pilihan Tuhan, generasi yang dinyatakan untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, generasi yang membawa suara Tuhan ini. Nah, coba terus kemudian lewat generasi pilihan Tuhan, ini Tuhan sedang mengembalikan gini, apa yang menjadi rancangan Tuhan pada mulanya untuk bisa tergenapi di bumi ini. Pertanyaan kan gini, apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan pada mulanya? Di dalam pikiran Tuhan pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, Tuhan itu sudah punya rancangan. Tidak mungkin seseorang itu menciptakan sesuatu tanpa ada tujuannya. Kayak raket diciptakan untuk apa? Main badminton, kan seperti itu misalnya. Mic diciptakan untuk apa? Untuk bisa kita jadi speaker berbicara didengar. Mic tidak diciptakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Cuma karena dosa ini sudah melencengkan rancangan-rancangan Tuhan yang pada mulanya. Apa yang rancangan Tuhan pada mulanya itu? Coba Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Rancangan Tuhan bagi semuanya diciptakan dengan tujuan yang baik. Semua yang diciptakan baik. Sebenarnya tidak ada sakit penyakit di situ, tidak ada kekurangan di situ, tidak ada kegalauan di situ, tidak ada iri hati di situ, tidak ada cemburu di situ. Semua diciptakan dengan sangat baik. Tapi sebenarnya karena dosa sudah merusak rancangan awal itu pada yang Tuhan rancangkan pada mulanya. Nah, karena itulah kita lihat kalau Roma 8 ayat 19 ayat 21. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendak sendiri tapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Maksudnya begini, lewat generasi pilihannya ini, seluruh makhluk ini, saudara tahu seluruh makhluk ini sudah ada dalam kesia-siaan karena dosa. Kenapa? Tuhan punya pola. Pada waktu manusia tidak mentaati suara Tuhan, maka dosa ini masuk. Sehingga apa? Segala sesuatu tercemar. Dalam bumi tercemar, dalam setiap apapun yang ada di bumi itu sudah tercemar. Siapa yang bisa membebaskan itu? Yaitu generasi pilihannya. Makanya dikatakan makhluk ini menantikan kapan ini anak-anak Allah dinyatakan. Kapan generasi pilihan Tuhan ini sedang membawa suara Tuhan ke bumi ini. Sehingga bumi kembali kepada sebuah tatanan Tuhan yang diciptakan menurut rancangan Tuhan ini. Nah karena itu mari saya dorong. Pada waktu kita ada sekarang di Pulau Sumbawa, di GBROK Sumbawa. Maka lewat gereja GBROK Sumbawa ini, kita harus membawa suara Tuhan untuk terjadi pemulihan. Suara pemulihan di Sumbawa ini harus mulai terjadi. Sehingga benar-benar semua hasil laut, hasil alam, semua pemerintahan yang ada di kota Sumbawa ini benar-benar menjadi subur, pemerintahan yang jujur. Lewat mana? Lewat kita sebagai generasi pilihannya. Nah sekarang pertanyaannya kan gini, siapa generasi pilihan Tuhan itu? Dari tadi kita berbicara tentang generasi pilihan Tuhan. Memang siapa generasi pilihan Tuhan? Tidak bisa dipungkiri. Tuhan telah lewat kedaulatan Tuhan telah memilih sebenarnya pertama-tama Israel sebagai generasi pilihannya. Makanya kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, Allah Israel, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ada hal-hal heran yang ajaib supaya tahu bahwa lewat Israel ini nama Tuhan dimuliakan. Itu dalam Perjanjian Lama. Kemudian di dalam kalau sekarang next
dan lewat penebusan Kristus, maka kita menjadi generasi pilihannya. Kita juga dilayakkan menerima apa yang menjadi warisan dari bangsa Israel. Warisan apa bangsa Israel? Penyertaan penyediaan Tuhan. Makanya kalau kita lihat waktu Musa pernah di dalam kitab Keluaran bilang gini, Tuhan, dari mana bangsa ini diketahui kalau kita menerima kasih karunia? Bukankah Engkau Allah yang berjalan di depan kami? Jadi tanda daripada orang-orang yang dipilih Tuhan adalah ada penyertaan, ada hal-hal yang memang Tuhan sertai di kondisi apapun. Orang itu istilah gini, orang ini tidak bisa mati. Kalau dulu ada misalnya, kalau kita ngomong, beberapa teman saya, nyawamu itu 9 ya, tetap aja bisa hidup. Nah inti mungkin perumpamaan seperti itu. Tapi artinya gini, bagaimanapun sebagai generasi pilihannya, Tuhan itu tetap menyertai orang itu. Tuhan tetap membawa orang itu untuk benar-benar disertai, tidak akan pernah ada namanya kematian bagi orang-orang itu. Nah, pertanyaan kan gini, kadang-kadang gini, kenapa sih kalau orang itu bisa mengalami masalah? Kadang-kadang kalau orang itu tidak taat, karena dia generasi pilihannya dipepet dengan masalah itu supaya kembali kepada Tuhan. Nah, jadi kalau ada yang merasa tersindir, ya enggak apa-apa, tinggal bertobat saja kan gitu. Nah, karena kita dalam Kristus, kita kan sudah dipilih Tuhan, menjadi generasi pilihan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dipilih Tuhan? Siapa saja orang-orang yang telah dipilih Tuhan sebagai generasi pilihannya? Ini bukan berdasarkan perbuatan baik, bukan berdasarkan usaha manusia. Oh, saya tak berdoa sehari 5 jam. Saya baca Alkitab sehari 10 pasal. Apakah hal itu membuat kita menjadi generasi pilihannya? Tidak. Kita baca di dalam Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya gini, sebelum dunia ini ada, Tuhan itu sudah punya rancangan. Tuhan itu sudah menciptakan, oh nanti saya menciptakan orang ini, nanti menciptakan orang ini. Nanti di dalam Kristus orang ini akan terima Kristus dan semuanya. Ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bukan berdasarkan perbuatan baik, bukan berdasarkan oh kita melakukan perbuatan baik, perbuatan amal supaya kita dipilih Tuhan. Kalau saudara lihat Yakub, siapa Yakub? Pembohong, penipu, ya kan? Sampai dia bisa kamuflase, ya loh. Ini semua Yakub. Tapi kenapa pilih Tuhan? Memang Yakub memang menjadi orang-orang yang memang Tuhan pilih. Nah, kalau kita sampai hari ini, bukan perbuatan baik kita, tapi Tuhan telah memilih kita untuk menjadi generasi pilihannya. Mau kemanapun kita mau lari kemana, Dia akan tetap kejar kita supaya kita kembali menjadi generasi pilihan Tuhan. Tidak berdasarkan perbuatan baik. Apapun menjadi permasalahan saudara, dengar hari ini. Ada suara Tuhan yang akan berkata, tetap kita menjadi generasi pilihannya. Mari kembali kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa lari kemana. Makanya Daud itu bilang gini, kemana aku sudah menjauhi rohmu Tuhan. Aku di mana, kamu di situ. Kan seperti itu. Jadi relakan hati saudara untuk bertobat. Maka saudara akan menikmati apa yang menjadi suara Tuhan. Dan benar-benar suara Tuhan itu akan mengkondisikan saudara untuk mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Di dalam Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk terjadi kehendak Tuhan. Ada sebuah namanya pola ilahi. Tuhan punya aturan. Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja, Dia sendiri bekerja di bumi tanpa adanya orang. Makanya Dia butuh generasi pilihan. Makanya Dia butuh orang-orang pilihan Tuhan. Untuk lewat orang pilihan Tuhan ini sedang menyatakan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan di bumi. Karena kalau dia istilah kata, kalau dia melakukan sesuatu sendiri tanpa ada orang, dia tidak mengikuti aturan main. Makanya aturan main Tuhan adalah memakai orang-orang pilihannya untuk bisa menjadi saksi dari keharuman namanya. Sekalipun dia bisa, tapi dia tetap pakai orang-orang itu. Nah, kemudian gini, pertanyaan kan gini, Tuhan ini tidak berdasarkan perbuatan baik di dalam memilih generasi pilihannya, kan seperti itu. Tetapi untuk generasi pilihan ini,
bisa menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga nama Tuhan ini bisa dimuliakan lewat generasi pilihannya. Maka generasi pilihan ini perlu namanya, ada namanya sebuah proses perjalanan, perlu namanya sebuah pencetakan kembali daripada umat Tuhan yang dipilih menjadi generasi Tuhan. Nah, kenapa kita umat, padahal ini kan sudah dipilih. Anggapan gini, ada seseorang yang sudah dipilih menjadi generasi pilihan Tuhan. Kenapa harus dicetak kembali? Kenapa harus dibentuk ulang kembali? Karena yang pertama adalah setiap orang ini sudah tercemar oleh dosa. Karena manusia, yaitu engkong kita, kongyut kita, kongco kita, namanya kongco Adam itu, ya kan, tidak mentaati suara Tuhan ini, sehingga dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, dia mengikuti arahan ular, dia tidak mengikuti arahan Tuhan, sehingga dosa itu mulai masuk. Begitu lahir, sebegitu orang ini lahir, terus bertumbuh, pasti sudah mengenal namanya dosa. Anak saya enggak usah diajarin apa-apa, dia sudah pintar berbohong. Dia sudah pintar kamuflase, kan seperti itu. Nah, anak saya waktu yang kecil, Jehuda ini, pernah waktu itu, Dedi, tolong nyalakan HP. Loh, enggak boleh. Sama mami enggak boleh, kan mami enggak ada. Sudah ngerti. Loh, terus dia bilang, loh nanti dengar mami, nanti suaranya kecilkan kok. Nah, itu dari mana? Ya saya jujur itu mau enggak mau itu sudah akibat dosa. Makanya orang yang pada waktu menyatakan isi hati Tuhan ini adalah isi hati yang kudus. Suara Tuhan ini adalah suara yang kudus untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Bagaimana bisa membawa keharuman nama Tuhan kalau enggak dicetak ulang kembali? Tujuan dari pencetakan ulang ini adalah untuk membawa suara Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di Yesaya 35 pernah bilang gini, jalan Tuhan itu jalan yang kudus. Orang pandir dan orang tahir tidak akan melewatinya. Nah, jadi untuk kita bisa menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita bisa membawa keagungan nama Tuhan, perlu namanya proses pencetakan ulang. Karena kita semua telah berbuat dosa, artinya dosa itu sudah masuk dalam kita. Kita baca di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini Alkitab yang mengatakan bahwa setiap orang ini sudah berbuat dosa. Mereka sudah telah kehilangan namanya kemuliaan Allah. Pemutusan waktu dosa, ada namanya pemutusan hubungan keintiman dengan Tuhan. Ini sudah terputus. Karena Alkitab bilang, karena saya pernah mendengar dari seseorang, Om Kris Manusama, dia bilang gini, seseorang akan jadi seperti yang dia sembah. Nah, masalahnya pada waktu dosa masuk, putusnya hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak lagi menyembah Tuhan. Kita menyembah pekerjaan kita menyembah istri, anak, kita menyembah hal-hal yang lain. Nah, karena itu datangnya penebusan Kristus untuk mengembalikan hubungan itu, untuk Tuhan bisa membawa kita dalam realita Tuhan. Kemudian Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata kita ini buatan Allah berarti semua manusia ini diciptakan Allah. Tapi tidak semua ada di dalam Kristus Yesus. Waktu kita di dalam Kristus Yesus, kita mulai dicetak ulang. Apa yang dicetak? Ya, nanti kita sendiri yang tahu. Apakah pemahaman kita yang salah, sikap hati kita yang salah, apa kita bereaksi secara salah. Ini mulai dicetak ulang untuk serupa gambaran dengan Kristus Yesus. Apa ada kesombongan di dalam diri kita, ada pengakuan di dalam diri kita, ini mulai dicetak ulang. Nah, kemudian yang kedua seperti yang saya jelaskan, terus gak usah. Nah, inilah yang sebenarnya ada pengakuan-pengakuan kita, ada kecemburuan, ada iri hati, ada kesombongan, ada reaksi-reaksi yang salah, ada emosi yang berlebihan. Karena ini tidak bisa hilang dalam sekejap. Namanya nature daripada dosa yang sudah menjadi karakter. Tidak begitu terima Tuhan, langsung cikara bara-bara langsung selesai hilang. Tidak akan pernah terjadi itu. Tanpa namanya sebuah proses perjalanan dari pencetakan. Bangsa Israel dalam sehari dia bisa keluar dari Mesir. Tetapi pertanyaannya, apakah Mesir itu langsung hilang di dalam hati bangsa Israel? Kalau kita lihat. Tidak. Kenapa? Waktu bangsa Israel di padang gurun, yang ada adalah keluh kesah. Sampai dia bilang gini, oh lebih baik kita ada di Mesir.
kita makan enak di Mesir, ya toh, daripada di sekarang ini. Padahal dia nggak ngerti proses padang gurun itu menciptakan sebuah fondasi untuk keluarnya nature dosa dari bangsa Israel ini. Kebiasaan-kebiasaan apa yang kita sekarang yang sudah ada yang pernah tercetak dari dosa dalam hidup kita? Pengakuankah? Kesombongankah? Saya yang paling hebat, saya yang paling bisa. Nah, ini terselip kadang-kadang, benih dosa itu menyelip. Terus emosi yang berlebihan kah? Terus kita sendiri yang tahu. Nah, biar Roh Kudus yang menyingkap dalam diri kita untuk kita merelakan diri untuk dicetak. Karena itu kita lihat setiap manusia kan punya kehendak bebas. Tapi untuk Tuhan bisa memakai setiap pribadi secara maksimal. Maka apa yang menjadi kehendak bebas kita yang dulu tercemar mulai kita selaraskan dengan apa yang menjadi suara Tuhan buat hidup kita. Tapi permasalahan gini, makanya di dalam setiap Tuhan mencetak kita secara tidak akan pernah bisa terjadi secara keseluruhan. Karena kita ini sudah tercetak dari dosa. Karena kita lahir dari dosa, maka kita perlu dicetak perlahan demi perlahan. Setiap lembaran demi lembaran ini mulai dicetak ulang. Tidak mungkin dalam sekejap, orang ini setiap pribadi jadi orang yang sabar, orang yang bijaksana, sayang istri, menghormati suami. Sudah, percayalah, tidak akan pernah terjadi secara langsung. Ini harus namanya step by step, lembaran demi lembaran. Kita buka di dalam Mazmur 40 ayat 8. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Makanya di dalam setiap tahun, ini begini, ada namanya Tuhan mencetak kita, yang dicetak ini apa? Mungkin cara pikir kita yang salah, cara pandang kita yang salah. Mungkin kita senantiasa memandang apa yang ada di dalam dunia, bukan apa yang ada di dalam firman. Mungkin selama ini kita ada di dalam sikap hati yang salah. Mungkin kita selalu tidak berespon dengan benar, tidak berespon selaras firman. Nah, mulai ini akan dicetak ulang. Makanya tidak akan pernah bisa langsung. Selama ini mungkin kita hanya melihat gini, keadaanku kok seperti ini. Kenapa keadaanku sakit penyakit ini tidak sembuh-sembuh? Kenapa keadaanku selalu berkekurangan? Nah, tapi Alkitab mengatakan kan gini, oleh bilu-bilu darah Yesus kita menjadi sembuh. Bahwa Allahku akan memeniku menurut kekayaan kemuliaannya. Allahku akan memeniku apa yang menjadi keperluan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Artinya gini, pandangan kita harus kita pandang kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Bukan kepada apa yang ada dalam dunia. Nah, mungkin itu yang mulai dicetak ulang dalam hidup kita. Makanya di dalam gulungan kitab itu ada namanya lembaran demi lembaran. Hal-hal apa yang perlu dicetak di dalam hidup kita. Nah, saran saya adalah tutup semua mata pendengaran kita bagi setiap informasi dunia, bagi segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Tapi arahkan pandangan kita untuk kita berfokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Sekarang mulai cek, kalau firman ini datang dalam hidup kita. Sekarang bandingkan dengan apa yang menjadi kehidupan kita. Kenapa setiap firman ini kok seakan-akan gini, seakan-akan kok firman ini tidak berbicara tentang hidup kita. Karena kita tidak menaruh minat terhadap firman itu. Kita menaruh minat terhadap hal-hal yang lain. Kita menaruh minat pada hal-hal yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Saya nggak tahu. Tetapi minat kita harus kita tujukan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Sekarang mulai bandingkan. Kalau firman yang berbicara dalam hidup kita cocok enggak dengan hidup kita? Apakah firman mengatakan bahwa kita harus takut atau khawatir? Enggak, tapi firman berkata janganlah kamu khawatir. Apakah firman mengatakan kalau ada orang jahat sama kamu balas 10 kali lipat? Kan enggak, justru kita harus mengampuni. Nah, mulai selaraskan apa yang menjadi kehendak bebas kita ini, selaraskan dengan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, sehingga lembaran demi lembaran kita mulai akan dicetak ulang. Sehingga waktu kita akan dicetak ulang ini, kita akan bisa membawa keharuan bagi nama Tuhan. Percayalah saudara, tanpa ada firman, saudara tidak akan pernah bisa memiliki namanya sebuah keteraturan ilahi itu. Firman akan mengkondisikan kita, bagian ini yang salah. Oke, aku akan berubah karena ini. Mulai cek pengakuan-pengakuan dalam diri kita. Apa yang menjadi benih dosa. Dan relakan diri kita untuk terbuka. Roh Kudus mulai singkapkan apa yang menjadi benih dosa di dalam hidupku.
apa yang menjadi karakter dosa di dalam kehidupanku, mulai bongkar dan expose. Nah, nanti Roh Kudus akan menunjukkan ini area ini yang kamu masih menjadi benih dosa. Oh, area ini yang masih kamu kamu belum sabar. Oh, kamu punya area pengakuan. Terus berubah dan bertobat. Minta kemampuan Tuhan. Kalau kita tidak mampu, aku tidak mampu. Oke, Roh Kudus sekarang mampukan aku untuk aku bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, ini saya belum khotbah, ini baru mulai khotbah saya. Oke, salah satu pribadi yang Tuhan pilih untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satu contoh yang Tuhan pakai adalah Yusuf. Tapi Yusuf harus mengalami sebuah fase-fase di mana ada namanya fase pembentukan Tuhan. Sebelum dia pada akhirnya dia menjadi pribadi yang dipakai sebagai orang pilihan Tuhan dalam menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di bumi ini. Kejadian 41. Pasal pertama, Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Oh, sorry. Ini seperti ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang pegawai. Sorry. Kelihatannya kok ada yang ini. Bentar. Ya, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepada pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumahnya orang tuanya di Mesir itu. Oke, sorry. Saya bacakan aja ya, Kejadian 37. Kejadian 37. Ya, ini cerita tentang Yusuf dulu. Kejadian 37 ayat 3 saya bacakan. Mungkin tidak ada. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anaknya yang lahir daripada masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kalau kita lihat dari cerita Yusuf ini, Yusuf adalah orang yang sangat dikasih dan dicintai oleh ayahnya. Ya kan? Sehingga ini membuat saudara-saudaranya iri. Nah, kemudian daripada itu, kalau kita lihat, membuat iri para saudaranya itu, Kejadian 37, itu kebalik mungkin. Kejadian 37 ayat yang fase 2, yang tulisan fase 2. Sorry, ini kebalik. Kejadian 37 ayat 18 sampai 28. Bentar. Oke, gini. Di dalam carikan coba saya bisa carikan ayat gini enggak? Yang pertama Yusuf mendapat mimpi. Ini fase pertama dari Yusuf. Oh ini Kejadian 37 ayat 7. Sorry, Kejadian 37 ayat 5. Ini fase pertama. Kejadian 37 ayat 5, saya bacakan ya. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ikuti saya saja. Terus ayat 6 berkata gini, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekali yang mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu.
Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10, setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Perhatikan kemudian di ayat 11 ini berkata, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Fase pertama yang Yusuf lewati adalah pertama sama dengan waktu kita pertama kali bertobat. Ada banyak janji Tuhan, ada banyak nubuatan, ada banyak hal-hal yang indah yang kita alami. Itu pertama kali pada sewaktu kita bertobat. Tetapi waktu kita bertobat, kita ceritakan hal-hal itu, hal-hal yang kelihatannya indah-indah. Itu kan fase pertama dari Yusuf. Nah kemudian yang tulisan fase yang tadi. Ya, bukan, yang fase pertama itu. Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Nah, ini kan ceritanya Yusuf dijual di Potifar, ya kan? Yusuf kan kemudian dimasukkan dalam sumur setelah itu. Artinya gini, waktu kita menerima janji Tuhan itu, waktu kita terima nubuatan itu, waktu kita terima pernyataan Tuhan dalam firman, kok enggak cocok dengan keadaan kita. Kan seperti itu. Yusuf yang dipakai sebagai pribadi generasi pilihannya. Loh, hal-hal yang Tuhan sedang nyatakan atas saya, kok enggak cocok keadaannya dengan saya. Ini fase-fase yang harus dilewati. Waktu kita terima sesuatu yang dari Tuhan, kok seakan-akan enggak cocok. Padahal saya mimpi, saya ini matahari, bulan dan 11 bintang menyembah saya. Bulir-bulir gandum saudara-saudara saya menyembah saya. Kok justru saya dijual, kok saya dimasukkan ke dalam sumur, kok saya dijual lagi. Nah itu kan harus hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi mari kita lihat di ayat 39 ayat 1 sampai 4. Orang yang mengalami setiap proses Tuhan, kalau dia berespon benar, coba lihat Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepada pengawas raja membeli dia dari tangan Ismail yang telah membawa dia situ. Terus ayat selanjutnya apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumahnya, tuannya di orang Mesir itu. Artinya begini, waktu kita terima proses Tuhan, keadaan ini gak sesuai dengan hal-hal yang menjadi janji Tuhan buat kita. Tuhan janji menyembuhkan kita. Alkitab bilang bahwa kita akan dipenuhi. Tetapi kok keadaan saya masih kekurangan. Tapi waktu kita berespon benar, selalu ada namanya penyertaan Tuhan. Selalu ada namanya penyediaan Tuhan. Kalau kita sampai tidak mengalami seakan-akan penyertaan Tuhan, mulai cek hidup kita. Mungkin hidup kita punya reaksi salah. Mungkin kita tidak berespon benar dengan sebuah keadaan itu. Nah kemudian di dalam Kejadian 37 ayat 18. Kejadian 30. Bentar. Saya buka kerepan dulu. Ya. Kemudian di dalam Kejadian 39 ayat 18 sampai 23. Nah, ini supaya menghemat waktu. 18. Kalau saudara lihat ayat 18 ini. Tapi ketika aku berteriak sekarang tinggalnya bajuku padaku, lalu larilah ia keluar. Terus ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Stop dulu. Jadi kan kita sudah tahu ceritanya ini. Waktu Yusuf di rumah Potifar, dia dipercayakan segala sesuatu atas hal-hal yang ada di rumah Potifar.
kecuali istrinya, dia akan bilang gitu. Tetapi istri dari Potifar ini kan merayu membujuk Yusuf, tapi Yusuf nggak mau. Sampai pada satu waktu istrinya berusaha menggoda Yusuf dan Yusuf lari untuk bajunya itu. Akhirnya dia lari tidak mengenakan bajunya itu untuk menghindari godaan itu. Nah, fase di mana Yusuf harus melewati setiap proses itu, dia difitnah. Dia mengalami fitnaan, dia mengalami ejekan. Sama dengan kita, waktu kita mungkin masuk pelayanan, waktu kita mengerjakan segala sesuatu, ada banyak fitnah-fitnaan yang masuk di dalam kita. Ada orang-orang yang menjelekkan kita, ada orang-orang yang dulunya baik sama kita, mulai menjelekkan kita. Nah, Yusuf mengalami fase-fase itu, tetapi dia harus namanya dipenjara. Nah, kalau saya pernah dengar dari seseorang yang mengerti tentang Alkitab, dia bilang gini, waktu Potifar ini memenjarakan Yusuf, sebenarnya dia itu membela Yusuf. Kenapa? Kalau dia sebenarnya benar-benar, dia tahu istrinya salah. Kalau dia tahu benar-benar bahwa Yusuf yang salah, bukan lagi penjara itu hukuman mati. Tapi karena dia tahu, maka pembelaan Yusuf apa? Dia dipenjara. Fase yang gak enak untuk kita alami. Bukankah kadang-kadang kita mengalami namanya generasi pilihan. Kenapa kok saya ini sampai mengalami hal ini, saya difitnah. Justru lewat itu kita sedang dicetak Tuhan. Bagaimana respon kita waktu kita mengalami hal yang tidak enak? Apakah kita bereaksi salah? Apakah kita berespon secara benar terhadap firman? Yusuf tidak membantah itu. Tapi Yusuf pada waktu itu dia merelakan dirinya. Dia bisa saja membela kan. Tapi dia tidak melakukan pembelaan itu. Karena dia tahu Tuhan yang akan membelanya. Nah kemudian di ayat 21 dikatakan. Ayat 20 kan bilang ini, dia dikurung dan dipenjarakan di sana. Terus ayat 21 bilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi gembala penjara itu. Di mana orang pilihan itu berada, kalau dia berespon benar, dia akan menjadi orang-orang sekitarnya akan menjadi orang kesayangan bagi orang sekitarnya. Dia akan dipercayakan banyak hal, sekalipun dia melewati hal-hal yang gak enak. Nah, Alkitab pernah berkata gini, di dalam Yesaya bilang gini, sekalipun Tuhan memberi aku makan dan minum serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan pernah terlelap bagimu. Nah, ada banyak hal. Pada waktu seseorang mulai dicetak, pada seseorang dibentuk, rasanya enggak enak. Tapi kalau dia berespon benar, Alkitab tidak akan pernah salah. Tuhan pasti akan menyertai orang-orang itu sendiri. Ini fase-fase Yusuf yang harus dilewati oleh Yusuf. Dia di penjara tapi Tuhan menyertai dia. Nah, kemudian masuk di dalam Kejadian 40 ayat 8 sampai 15. Nah, Yusuf menjadi kesayangan, Yusuf menjadi kesukaan, kemudian ada orang-orang yang datang kepada Yusuf. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi sebuah pengaruh bagi orang-orang sekitar kita. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat menggantikannya, mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi, ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Ayat 9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Lanjut. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas bunganya. Sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun buah anggur itu. Ku ambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Lanjut. Dalam 3 hari, Firaun akan meninggalkan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun. Seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Stop ayat 13. Ini mimpi ini, pada waktu juru minuman ini bermimpi, terus diartikan oleh Yusuf. Dan mimpi itu sesuai enggak dengan kenyataan? Sesuai kan? Nah, kemudian pada waktu sesuai, yang ayat tadi, yang kejadian itu berapa? 40 tadi ya? Ya. Ayat 14 bilang gini. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjuk. Ini dah. Oke, saya baca ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini.
Nah, kalau kita lihat ayat 23, langsung loncat ayat 23. Saya bacakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juruman itu, melainkan dilupakannya. Artinya gini, waktu Yusuf bisa mengartikan, waktu dia bisa menjadi sebuah pengaruh bagi orang-orang sekitarnya. Ada fase di dalam waktu yang Tuhan proses dalam Yusuf, dia tidak diingat oleh juru minuman ini. Nah, makanya Yusuf kadang-kadang bilang gini, tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan kamu menceritakan hal ini supaya aku dikeluarkan. Karena nggak enak di dalam penjara itu. Ada banyak hal yang tidak Yusuf sadari. Ternyata dalam diri Yusuf ini ada namanya benih dosanya apa? Dia tidak mempercayakan Tuhan sepenuhnya atas hidupnya. Dia masih mempercayakan hal orang lain. Ada benih dosa yang Yusuf bilang, wah Tuhan sudah tidak bisa. Mungkin ini pengertian saya. Mungkin Tuhan ini adalah cara-cara yang harus supaya saya bisa keluarkan lewat juru minuman ini. Padahal Tuhan sebenarnya punya waktu buat Yusuf. Di dalam hidup kita kadang-kadang karena kita sudah kepepet, ada jalan alternatif lain yang kita lakukan. Padahal alternatif satu-satunya adalah lewat cara Tuhan, lewat setiap firman yang Tuhan nyatakan itu. Nah, ini Tuhan harus membentuk dan mencetak Yusuf kembali. Untuk Yusuf pada akhirnya dia bisa mempercayakan kehidupannya sepenuhnya bagi Tuhan. Nah, kemudian di dalam fase selanjutnya kita lihat Kejadian 41. Oke, saya bacakan ayat 1 Kejadian 41. Saya bacakan ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Waktu itu Tuhan harus membentuk mencetak Yusuf. Yusuf harus mengeluarkan apa yang menjadi benih dosanya. Dia tanggalkan setelah waktunya selama 2 tahun. Kalau dia nggak taat mungkin lebih. Nah, karena dikatakan setelah 2 tahun lamanya. Kemudian lanjut ayat 9. Kejadian 41 ayat 9. Saya baca ayat 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman itu kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Inilah waktu Tuhan buat Yusuf. Waktu Yusuf tidak berfokus bagi dia untuk keluar dari penjara ini. Waktu kita tidak berfokus bagi masalah-masalah kita. Maka Tuhan sendiri yang turun tangan untuk mengingatkan, memakai orang-orang sekitar kita untuk bisa menolong kita. Nah, dikatakan seperti ini. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan arti sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh manggil Yusuf. Segera itu dikeluarkan dari tutupannya, bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ini mulai waktu Tuhan buat Yusuf. Mulai diingat. Orang-orang yang dahulu mungkin meremehkan saudara, orang-orang yang dahulu menghina saudara. Mulai Tuhan akan melakukan pembelaan di sana. Waktu Tuhan bagi Yusuf. Nah, kemudian Kejadian 41 ayat 33. Kita lihat respon Yusuf ya. Kejadian 41 ayat 33. Nah, kita lihat kan pada waktu itu Yusuf sudah mengartikan mimpi dari Firaun. Kita lihat ayat 33 bilang gini. Oleh sebab itu baiklah tuanku mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa. Dia tidak bilang gini, Tuhan ini saya rasa saya bisa. Saya rasa sayalah orang yang cocok. Saya rasa sayalah orang yang bisa untuk mengatur. Dia nggak bilang gitu. Tapi dia menyerahkan, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Makanya dia bilang gini, hendaklah Tuhan mencari seseorang yang Tuhan anggap bijaksana. Yusuf percaya bahwa Tuhan kalau mau bekerja, dia bisa juga bekerja pada Firaun. Maka dia bisa punya responnya yang berbeda. Dia tidak lagi seperti dahulu. Kalau kamu keluar dari sini kepada juru minuman, ingatkan akan aku. Ingat loh, aku yang bernubuat untuk kamu. Ingat aku yang mendidik kamu. Ingat dulu di kakak yang buat kamu seperti ini siapa. Dia tidak lagi bilang gitu. Tapi dia bilang, Tuhan, hendaklah Tuhan mengangkat seorang yang Tuhan anggap bijaksana. Dan dia mempercayakan hal itu sepenuhnya kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita, kadang-kadang kita
lebih mau menolong Tuhan. Kita memakai cara kita. Sehingga yang ada adalah, prosesku belum selesai. Kenapa? Karena kamu belum siap. Nah kemudian kita lihat di ayat 37. Waktu itu Yusuf kan sudah memberikan pandangan-pandangan kepada Firaun. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Cincin meterai itu artinya, saudara kalau mengerti cincin meterai ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan. Dipakaikannya kepada Yusuf, pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan bersela orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnapanea setelah memberikan Asnat anak Potifera imam On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi sebagai generasi pilihan Tuhan ada namanya pencetakan sampai kita dipercayakan Tuhan hal yang sesungguhnya. Tanpa ini kita tidak akan pernah bisa. Sampai Yusuf yang kelihatannya baik kan kita lihat Yusuf tidak bersalah. Tapi ternyata di dalam benih dosa dia masih punya pengandalan terhadap manusia. Dia masih punya hal-hal yang melakukan dengan caranya. Sampai waktu 2 tahun itu telah membentuk Yusuf menjadi sebuah pribadi. Di mana pribadi ini adalah pribadi yang dimunculkan Tuhan. Dengan dia tahu, dia mempercayakan semuanya terhadap Tuhan. Apa yang menjadi benih dosa kita selama ini? Kita yang sendiri yang tahu. Iri hati, cemburu yang terus pengakuan, hal-hal yang lain kita yang tahu. Mari kita mulai tanggalkan hal-hal itu. Sampai kita pada akhirnya sebagai generasi pilihannya lah kita dipercayakan hal-hal yang dahsyat. Nah, untuk kita dalam menjalani proses ini, maka kita benar-benar pada waktu kondisi-kondisi yang gak enak. Orang kalau dalam kondisi yang gak enak, dia bingung melakukannya. Mari kita naik ke atas. Artinya gini, di dalam Wahyu 4 ayat 1, bilang gini. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu telah aku dengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkala katanya, naiklah kemari. Aku menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sudah itu. Waktu kita mengalami proses pencetakan Tuhan, mari kita naik ke atas, yaitu ke hadirat Tuhan. Waktu kita naik ke hadirat Tuhan, kita bisa melihat apa yang menjadi masa depan kita. Kita bisa melihat apa yang menjadi pertolongan kita. Dan itu akan nyata di bumi. Sehingga benar-benar, waktu kita akan bisa melewati proses ini sampai selesai. Dari awal sampai selesai. Kita menjadi generasi pilihan Tuhan. Kita menjadi terang Tuhan. Bahkan ini yang akan terjadi. Maka kini kita bilang puji-pujian menjadi semangat yang pudar. Itu benar-benar kita alami. Hal-hal yang dahulu. Kita akan melupakan proses-proses kita yang dahulu. Karena Tuhan sudah mempercayakan hal yang dahsyat atas kehidupan kita. Nah ini mungkin tidak ada di PowerPoint. Saya sudah selesai. Cuma sebagai tambahan. Kalau dahulu Tuhan memakai pribadi-pribadi untuk dimunculkan menjadi saksi. Tapi sekarang Tuhan sedang memunculkannya. Dia tidak memunculkan lagi pribadi seorang demi seorang. Tapi dia memakai sebuah wadah, yaitu lewat gereja. Nah bagaimana gereja ini dimunculkan? Lewat kakak. Makanya bergeraklah di dalam kakak, untuk lewat kakak tercipta fondasi yang benar. Lewat fondasi yang benar ini, maka kalau Tuhan membawa kita dalam gereja Geberok, maka lewat Geberok nama Tuhan dimuliakan. Tanpa adanya sebuah kakak, kita tidak akan pernah tahu namanya pengajaran yang benar. Kita nggak tahu namanya pembentukan, pencetakan. Karena itu, mari taruh minat saudara kepada firman lewat kakak. Maka kita akan melihat akan terjadi sebuah perbedaan orang yang berkakak dengan tidak berkakak. Ya, mari kita buktikan sendiri. Mari berkakak. Saya selesai.
Firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Tapi Engkau Roh Kudus yang akan bekerja lebih lagi buat jemaat di dalam GBI Rock Sumbawa. Kalau hari ini mereka mengalami permasalahan demi permasalahan yang seakan-akan tidak kunjung selesai, berikan mereka kesadaran bahwa benar-benar Tuhan mengasihi mencintai dia. Karena sebuah kasih Tuhan kepada mereka, maka mereka harus dicetak ulang untuk kembali kepada sebuah firman yang benar. Sehingga lewat itu, maka mereka akan muncul sebagai pribadi. Mereka akan muncul sebagai orang-orang yang pemenang. Maka melalui mereka nama Tuhan akan dikenal. Karena itu berikan kemampuan, kekuatan kepada mereka yang mengalami permasalahan untuk mereka hidup di dalam firman. Sehingga benar-benar kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Tidak akan ada kekalahan di dalam Kristus. Di dalam Kristus selalu ada jawaban. Karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya janji Tuhan itu akan tetap digenapi dalam kehidupan mereka. Dan mereka ada dalam Kakak. Maka lewat Kakak ini akan benar-benar berfungsi. Kami tahu Tuhan bahwa orang-orang GKK maupun CGKK dan anggota-anggota lain tidak lebih hebat, tidak ada yang lebih hebat di mata Tuhan. Yang membedakan hanya sebuah fungsi. Aku menaruh untuk hati Tuhan ada bagi orang-orang jemaat di tempat ini. Untuk mereka sama-sama di dalam Kakak ini berkolaborasi. Untuk bersama-sama bekerja sama. Sehingga lewat Kakak ini akan tercipta sebuah ikatan batin, ikatan roh. Dan semua itu berkolaborasi bersama di dalam GBI Rock Sumbawa. Untuk nama Tuhan dimuliakan. Terjadi dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, kekuatan kemampuan yang baru Tuhan berikan seperti mereka. Di dalam nama Yesus kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan bekerja mengasihi mereka sehingga orang akan melihat Kristus dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti atau anggur. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Mari kita bangkit berdiri. Ada yang belum menerima? Ya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang generasi pilihan Tuhan. Seperti firman Tuhan, kitalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ketika kita memegang roti yang ada di tangan kanan kita, ingatlah akan tubuh Kristus, Dia yang sudah mati bagi kita. Perbuatan-perbuatannya yang dahsyat yang harus kita beritakan dan ceritakan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih bahwa kami semua adalah umat pilihan Tuhan. Tidak ada semua di antara kami yang terlewatkan, bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau terus dan meneguhkan lewat perjamuan suci ini. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari kita angkat tinggi roti yang ada di tangan kanan kita. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Yesus. Kita dimateraikan oleh darah Yesus. Ketika kita orang pilihan Tuhan, ada kuasa yang diberikan kepada kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh sebab itu,
pada pagi hari ini, darahnya yang sudah tercurah. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Sebab aku adalah Allah yang hidup. Darahku sudah dicurahkan. Aku memberi kemenangan, aku memberi kesembuhan, aku memberi pertolongan. Di dalam kegelisahan pun aku ada. Aku menyertai seperti Yusuf disertai Tuhan. Melewati fase-fase yang begitu sulit. Namun dia dipilih oleh Allah dan kemenangan diberikannya. Dan itu terjadi atas kehidupan kita. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita. Bukankah cawan ini melambangkan darah Yesus yang memateraikan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita? Perbuatlah itu, beritakanlah itu, sampaikanlah itu. Mari kita minum cawan ini bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang besar Yesus. Untuk kami terus memberi hidup dan hati kami kepadamu. Untuk kami terus mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, ini rencana-rencana kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap fokus Tuhan kepada Engkau Tuhan. Mengejar perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Pak Erwin Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan. Tambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami diberkati Tuhan. Umat-Mu dibangkitkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat perjamuan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang putus asa berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita memberkati kota Sumbawa tempat kita tinggal ini. Saudara lepaskan berkat untuk kota ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati Pulau Sumbawa ini. Dalam nama Yesus diberkati dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan turun atas orang-orang yang ada di Sumbawa. Di dalam nama Yesus kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari-Mu Tuhan, di mana kegerakan Tuhan sedang terjadi, sebab generasi pilihan Tuhan sedang dibangkitkan untuk menjadi berkat bagi kota Sumbawa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemilihan umum yang akan dilakukan di tahun ini Tuhan, kami percaya semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang akan dipakai untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami serahkan segala situasi yang ada Tuhan. Semuanya terjadi dengan baik, dengan aman, dengan penuh damai sejahtera dalam kendali Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Engkau menjamah jemaat-Mu Tuhan. Terus Tuhan, kami tidak mau ada satu pun dari kami yang terlewatkan Tuhan. Tapi kami semua mengalami pengenalan
pribadi akan Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, sungguh Tuhan baik. Nah, sebentar kami akan memberikan persembahan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami rindu bahwa seluruh Sumbawa akan dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Melalui persembahan yang kami berikan Tuhan dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di Pulau Sumbawa ini. Kami juga memberikan persembahan umum biar dipakai untuk kerajaan Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami memberi dengan sukacita sebab seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom warga kerajaan Allah, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 28 Januari 2024 akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi bertempat di Aula Quick Chicken Zubento. Kita akan diberkati melalui hambanya PDM Tony Setiono. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Akan dilaksanakan kakak gathering pada hari Minggu 28 Januari 2024 jam 6 sore bertempat di Aula Quick Chicken Zubento, Jalan Kepiting nomor 5. Mari bergabung bersama dalam kakak gathering. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media, Instagram dan Facebook @RockSumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Yahweh. Kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah generasi pilihan, generasi yang disertai oleh Tuhan. Hiduplah dalam penyertaannya, hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Ambil keputusan untuk hari ini kita menjadi generasi pilihan Tuhan.
Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, semuanya memuliakan Tuhan. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya, katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.